Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Qalbun Salim 81 dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan memberikan ilmu tentang salah paham tentang tawakal dan takdir ya. Sebagian orang berpendapat jika telah ditakdirkan terjadi maka semuanya pasti terjadi, baik seseorang berdoa ataupun tidak. Sebaliknya, jika telah ditakdirkan tidak terjadi, segala sesuatu tidak akan terjadi, baik ia memohon ataupun tidak ya. Orang yang berpendapat demikian mengira pendapatnya adalah benar ya, benar secara mutlak, sehingga ia tak mau berdoa sama sekali. Ia senantiasa berkata tidak ada gunanya berdoa ya. Jika pendapat itu diikuti, ia akan melemahkan semua usaha. Untuk mengoreksi sikap seperti ini, kita bisa mengatakan jika kenyang itu telah ditakdirkan dan pasti terjadi, engkau makan atau tidak makan pasti kenyang. Demikian pula sebaliknya, jika semua hal telah ditakdirkan tidak akan terjadi, maka gerak kehidupan ini tidak akan berkembang. Manusia tidak perlu menikah, berkeluarga, dan sebagainya ya. Apakah manusia yang dikaruniai akal akan berbicara semacam itu? Sebenarnya binatang pun telah difitrahkan untuk berusaha secara langsung memenuhi keperluan hidupnya. Padahal binatang-binatang ini tidak lebih berakal dan lebih paham daripada manusia yang bodoh sekalipun ya. Sebagian orang yang menyangka dirinya cerdas berpendapat bahwa doa adalah pintu ibadah murni yang ditetapkan Allah untuk para juru dakwah semata. Dengan kata lain, para dai ditetapkan untuk tekun dalam ibadah doa tanpa terpengaruh oleh harapan-harapan yang muncul dari doa itu. Karena itu bagi mereka tidak ada perbedaan antara berdoa dan tidak ya. Dengan hati maupun lidah, menurut mereka posisi doa adalah posisi berdiam diri. Dengan bahasa lain, kegiatan doa sama dengan kegiatan diam. Nah itu ya sahabatku semuanya. Jadi antara tawakal dan takdir itu memang salah satu ketentuan ya yang Allah berikan. Nah kita sebagai manusia tentunya diberi akal pikiran untuk merubah ya suatu takdir yang kurang baik menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya sebagai seorang muslim kita harus banyak berdoa dan tawakal hanya kepada Allah. Kalau hati kita menggantungkan kepada makhluk-makhluk Allah, tentunya besar harapannya tidak ada sama sekali ya sahabatku semuanya, kita akan dikecewakan oleh mereka. Karena ketika Allah tidak mengizinkan untuk menolong si hamba tersebut, tidak akan terjadi ya sahabatku semuanya. Nah kita sebagai manusia tentunya harus berdoa dan tawakal. Kita gantungkan semuanya kepada Allah, karena Allah yang maha kuasa atas semua hamba-hambanya ya. Kalau kita masih menggantungkan kepada makhluk-makhluk Allah, tentunya kita salah ya. Salah, karena makhluk Allah itu sama lemahnya, sama memerlukan sesuatu, tetapi Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha akbar ya, yang maha besar, yang maha kaya. Kita tidak boleh di hati dan pikiran kita menggantungkan sesuatu kepada makhluk yang tentunya itu semua akan dikecewakan ya, karena makhluk juga sama ya, memerlukan sesuatu. Itu ya sahabatku semuanya. Nah saya akan bercerita ya sahabatku semuanya tentang kehidupan saya. Sewaktu-waktu ya saya suatu hari gitu ya sahabatku semuanya, saya lagi terpuruk tentang ujian ekonomi dan ujian-ujian yang Allah berikan ya lewat
keluarga, lewat anak, lewat suami gitu ya sahabatku semuanya. Yang tadinya saya berkelimpahan ya, harta lagi ada di genggaman saya lagi beruntung sekali tentang dunia. Nah di saat itu dengan berkelimpahan tersebut ya kita bersyukur ya sahabatku semuanya. Nah setelah saya melaksanakan ibadah haji ya, pergi haji waktu itu tahun 2014, dan suami mengalami kemunduran ya sahabatku semuanya, ujian dari Allah, yaitu turunlah gitu ya, dalam artian kita mengalami suatu kemunduran tentang ekonomi ya. Sesudah itu saya pribadi harus menjalani kehidupan ini ya dengan cara apa yang bisa saya jual gitu ya, dan tentunya kita tidak lepas dari berdoa, tentunya berdoa terus kepada Allah, minta ya Allah berilah hamba kemudahan gitu ya. Kalau saya pribadi seperti itu, ya Allah berilah hamba kemudahan di setiap masalah yang engkau berikan. Jadi ketika kita menggantungkan kepada Allah ya, insya Allah Allah akan menolong kita ya. Kalau aku dulu itu dengan cara sabar dan sholat ya, itu yang pertama ujian saya, suami dalam keadaan ada kemunduran di ekonomi. Kedua, anak-anak juga udah agak dewasa gitu sahabatku semua, sehingga uh, keperluan biaya mungkin meningkat ya gitu. Jadi meningkat dari yang tadinya mungkin berapa gitu ya kita mengeluarkan uang, sekarang harus berapa, dan itu semuanya harus saya jalani ya sahabatku semuanya. Setelah itu saya menggantungkan ya sahabatku semuanya, menggantungkan ke saudara-saudara yang udah maafan ya, tentunya di mata ekonomi ya, bos ya, udah jadi bos gitu, bos suatu perusahaan atau punya konveksi atau usaha dagang online dengan penghasilan yang luar biasa. Nah, keluarga kita itu menggantungkan ke sana ya. Yang pertama ya memang ditolong, yang kedua ditolong, yang ketiga tentunya orang akan merasakan intinya kejenuhan juga, dan sebuah usaha juga tidak selamanya akan menghasilkan yang luar biasa, ada kemunduran juga ya. Setelah itu, ketika kolbu dan pikiran kita selalu menggantungkan ya ke saudara kita yang kaya atau ke teman-teman kita yang baik, semuanya akan sirna ya sahabatku semuanya. Itu merasakan saya sendiri. Ini pengalaman hidup aku ya. Terus saya seorang guru DTA juga di wilayah saya, dan saya menggantungkan juga ke sana ya, dalam artian saya harus mengajar dan juga harus cari cuan ya untuk melanjutkan kehidupan dengan cara berjualan, apa saja saya jual ya. Jadi kayak es, terus bikin cilok yang dalam artian yang saya pribadi bisa gitu uh, membuat makanan ringan kayak gitu ya, dan saya jual-jual gitu ya sahabatku. Setelah itu ya alhamdulillah ya, anak-anak saya juga bisa jajan gitu ya, namanya anak-anak kan harus selalu ada gitu. Nah seperti itu ya sahabatku semuanya. Sesudah itu apa yang terjadi, semuanya akan dikecewakan, semuanya akan menolak kedatangan kita untuk minta bantuan mereka ya. Itu jadi ketika pikiran dan hati kita menuhankan sesuatu, menuhankan selain Allah ya, semuanya akan dikecewakan ya. Itu jadi kita semestinya tidak boleh menggantungkan pikiran hati kita ke makhluk-makhluk Allah yang sama lemahnya, bagaikan kita bersandar diri ke sarang laba-laba. Tentunya sarang laba-laba itu akan lemah sama, dan kita akan terperosok di sarang laba-laba tersebut karena sama lemahnya makhluk, sama lemahnya.
Itu poin atau perjalanan hidup ya yang harus saya jalani. Jadi kita ya intinya tidak boleh menggantungkan sesuatu kepada makhluk Allah ya, yang mungkin di mata kita dia orang kaya, banyak uang, usahanya maju, belum tentu ya sahabatku semuanya. Pertama oke, kita dibantu, kedua oke dibantu, ketiga mungkin sudah tidak bisa membantu kita lagi, seperti itu. Jadi poinnya, jika kita tidak mau dikecewakan ya, kita tidak boleh berharap ke makhluk Allah, intinya itu. Kita tidak boleh ya, kita tidak boleh menggantungkan ke makhluk-makhluk Allah yang sama lemahnya. Tapi kita belajar bertawakal kepada Allah dengan cara bagaimana? Pertama, yuk kita lakukan ya sahabatku semuanya, banyak zikir. Pertama istighfar. Mungkin ini dari sebuah kesalahan kita gitu ya. Perbanyak istighfar tentunya. Minimal satu hari itu 1000 kali sahabatku semuanya. Astagfirullahaladzim. Dan istighfar itu jangan di mulut saja, tapi hentakan sampai ke kalbu kita, sampai kita bayangkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Yang kedua, sadari bahwa sebuah ujian ini adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai makhluk Allah tentunya kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk beribadah tentunya kepada Allah di dunia ini, dan mintalah pertolongan hanya kepada Allah saja. Lewat apa? Lewat sabar, dan lakukanlah sholat. Itu ya sahabatku semuanya, poin yang kedua. Yang ketiga, jika kita ada uang walaupun sedikit atau banyak ya, bantulah orang lain. Sedekah tentunya, perbanyak sedekah. Walaupun ke sebuah binatang sekalipun, seperti kucing atau binatang apapun, cobalah bersedekah. Karena sedekah adalah pembuka pintu kesusahan, pembuka pintu kesulitan, dan sedekah juga insya Allah akan menyelamatkan orangnya. Perbanyak sedekah ya sahabatku semuanya, kepada orang-orang yang memerlukan atau binatang ya. Terus selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Tentunya sebagai manusia kita harus berikhtiar juga, bersyariat ya. Ikhtiar apa yang kita bisa lakukan. Insya Allah di sana Allah akan membimbing kita menjadi orang-orang yang tangguh, tawakal, sabar, dan tentunya belajar bersyukur ya. Bersyukur saja. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih pada hari ini saya masih diberi kesempatan hidup di dunia ini. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih pada hari ini masalah-masalah saya sudah diselesaikan oleh-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Jika hamba menggantungkan hati dan pikiran hamba kepada makhluk-makhluk-Mu yang sama lemahnya, hamba mohon ampun kepadamu ya Allah. Seperti itu ya sahabatku semuanya. Mudah-mudahan ya kita di dunia ini dikuatkan oleh Allah. Semuanya hati dan pikiran kita bergantung hanya kepada Allah. Karena Allah lah yang maha besar, Allah maha kuasa, Allah maha perkasa, Allah di atas segala-galanya, Allah maha kaya sahabatku semuanya. Kita tidak boleh menggantungkan semua keperluan kita kepada makhluk, tapi gantungkanlah semua keperluan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci hidup di dunia ini hanya dua sahabatku semuanya. Pertama, harus banyak bersyukur. Syukur dalam artian dengan lafaz ucapan alhamdulillahirabbil. Yang kedua, dengan anggota badan kita beribadah kepada Allah ya, dengan sabar dan istiqomah, tentunya harus ikhlas hanya untuk mencari ridho Allah. Dan yang ketiga, kita
tentunya harus dan yang ketiga, kita harus banyak bersedekah, ya, membantu apapun yang kita bisa, bantulah orang lain. Dan poin yang kedua di dalam kehidupan yaitu kita tentunya harus bersabar. Sabar dalam artian sabar dalam melaksanakan perintah Allah, kedua sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan sabar dalam musibah tentunya ya. Semuanya insya Allah akan menjadi indah pada waktunya. Semuanya kita akan dikembalikan kepada Allah. Dan tentunya Allah mencintai orang-orang yang selalu menggantungkan hati dan pikirannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan video ini menjadi ilmu ya sahabatku semuanya, ilmu yang bermanfaat, khususnya saya pribadi bisa menjalankan ilmu Allah ini, dan umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Mudah-mudahan kita semuanya diberi taufik, hidayah, magfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Karena janji Allah ya sahabatku semuanya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Camkan, hanya mengingat Allah, hatimu akan tenang. Jadi jika hati kita tidak ada ketenangan, yuk kita koreksi. Siapa yang ada di hati kita? Siapa yang ada di pikiran kita? Adakah selain Allah? Itu yang akan membuat kita gelisah, itu yang membuat kita galau, itu yang akan membuat kita stres. Na'udzubillah. Tapi perbanyaklah zikrullah, mengingat Allah. Insya Allah hati kita akan diberi ketenangan. Ya sahabatku semuanya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Camkan, hanya mengingat Allah, hatimu akan tenang. Terima kasih ya sahabatku semuanya sudah menyimak video ini, ilmu ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi bisa melaksanakannya di kehidupan sehari-hari, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, and komennya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.